Cerita bermula dari pekerja kantoran bernama Takebayashi Ryoma. Dia selalu bekerja keras hingga kelelahan. Tanpa ia sadari dia ternyata meninggal. Roh Ryoma kemudian bertemu dengan 3 dewa. Gain Dewa Pencipta, Lulutia Dewi Cinta, dan Kufo Dewa Kehidupan. Para dewa berniat memindahkan Ryoma ke tubuh seorang anak kecil 8 tahun yang diciptakan Gain. Mereka bertujuan untuk mensuplai energi sihir yang tak terpakai di bumi ke dunia lain. Gain membuat Ryoma menguasai seluruh elemen sihir dan kekuatan fisik yang luar biasa. Ryoma bebas melakukan apa saja, tapi dia tidak boleh mengatakan bahwa dia bereinkarnasi dari bumi. Ia juga bisa berbicara dengan para dewa dengan menuju gereja. Kemudian Ryoma dikirim ke dunia lain dan diberi buku untuk menunjang kehidupannya. Ia lalu bertemu seekor slime dan langsung membuat kontrak sihir dengan slime. Ia memutuskan untuk hidup di hutan. Setelah 3 tahun berlalu, slime yang ia punya berkembang dan berevolusi menjadi bermacam-macam jenis. Tergantung pada makanan slime. Dia mempunyai sticky slime yang dapat membuat benang lengket, acid slime yang dapat mencerna benda keras, poison slime yang memakan tanaman beracun, serta cleaner slime dan scavenger slime. Ia kemudian bertemu dengan para manusia yang salah satunya sedang terluka. Ryoma kemudian menawarkan obat dan membawa mereka ke rumahnya. Mereka kemudian memperkenalkan diri. Ternyata salah satu dari mereka adalah seorang duk bernama Reinhard Jamil. Ryoma juga menjelaskan tentang dirinya yang tinggal seorang diri, dan penjinak para slime. Kemudian Reinhard dan yang lainnya berpamitan. Beberapa hari kemudian Reinhard kembali bersama dengan keluarganya. Mereka kaget dengan kemampuan dan pengetahuan Ryoma. Mereka lalu mengatakan maksud kedatangan mereka adalah untuk mengantar anak Reinhard bernama Eliaria Jamil. Untuk menjinakkan monster pertamanya karena keluarga Jamil adalah penjinak monster dari beberapa generasi. Eliaria mengetahui beberapa jenis slime tapi ia belum mengetahui 2 slime milik Ryoma. Ryoma menjelaskan scavenger slime yang dapat memakan sampah dan membuat pupuk. Kemudian cleaner slime yang mampu membersihkan bahkan pakaian goblin yang terkenal kotor. Eliaria pun tertarik untuk mendapatkan cleaner slime. Ia kemudian mengikuti arahan dari Ryoma untuk membasuh keringatnya agar bisa memancing cleaner slime. Singkat cerita ia pun berhasil mendapatkan slime yang diinginkan. Setelah itu keluarga Jamil menawarkan pada Ryoma untuk ke kota Gimul, karena mereka akan menetap untuk sementara di sana. Ryoma lalu menyetujui tawaran itu dan bersiap mengemasi semua barang dalam sihir ruang, item box milik Ryoma. Di saat mereka ingin pergi, Sebas mengeluarkan sihir ruang miliknya di Mansion Home. Ryoma dan keluarga Jamil pun berangkat dan berbincang-bincang. Di tengah perjalanan yang hujan, jalan yang akan mereka lalui terhalang longsor. Kemudian Ryoma mengeluarkan jas hujannya yang telah ia lapisi dari sticky slime sehingga menjadi anti air. Ia kemudian memindahkan longsoran dengan sihir Create Block. Sesampainya di kota, Ryoma diantar ke gereja untuk membuat status board yang berfungsi sebagai tanda pengenal. Kemudian dia bertemu dengan para dewa. Mereka memuji Ryoma dan mengatakan bahwa dewa lain mulai tertarik padanya. Para dewa juga mengatakan bahwa Eliaria adalah keturunan dari manusia yang diteleportasi. Ibu dan ayahnya memiliki leluhur manusia yang diteleportasi. Ryoma juga diantar untuk mendaftar ke Guild Petualang dan dia berhasil lulus tes. Ia lalu mengambil misi untuk membersihkan rumah. Dengan membawa slime-nya, Ryoma pergi membersihkan rumah manusia kucing bernama Mia. Ryoma menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan bantuan para slime. Ia kemudian mengambil hadiah misi ke Guild Petualang. Kemudian pemimpin guild meminta Ryoma untuk membersihkan toilet umum. Ryoma lalu mengerjakan misinya dengan bantuan penjagaan dari para petualang agar tak ada yang mendekat. Ia membersihkan 30 toilet umum dan Scavenger Slime mendapatkan skill baru dan menjadi King Scavenger Slime. Setelah menyelesaikan misinya Ryoma pulang ke rumah keluarga Jamil dan disambut dengan hangat. Kemudian Ryoma diminta Eliera untuk mengajarkannya mengendalikan sihirnya, dengan bermain-main dengan sihir. Ryoma juga belajar dari pengawal Jamil sihir serangan dan pertahanan. Sebas juga mengajarkan Ryoma beberapa sihir ruang dan Dimension Home agar bisa membawa slime-nya. Mereka lalu pergi ke tambang terbengkalai untuk melatih Eliaria dan Ryoma melawan monster. Sedangkan orang tuanya akan mengecek keadaan tambang lainnya.
Eliaria dan Ryoma mampu mengalahkan monster belalang sembah dengan baik. Eliaria kemudian melihat ada Metal Slime dan memberikannya pada Ryoma sebagai ucapan terima kasih karena melatihnya mengendalikan sihirnya. Saat kembali, keluarga Jamil menemukan bahwa ada banyak monster di tambang dan mereka berencana menyerahkan misi itu pada Guild Petualang. Sedangkan Ryoma mencoba alkimia untuk membuat besi. Kemudian Ryoma diantar untuk ke perusahaan dagang Morgan untuk menjual beberapa item buatan Ryoma. Ryoma dan para petualang kemudian menerima misi untuk memberantas monster di tambang. Di tambang tersebut Ryoma dan para petualang bekerja sama membasmi goblin. Setelah selesai, Ryoma menyuruh Cleaner Slime membersihkan para petualang dari noda goblin. Mia menyarankan agar Ryoma membuka jasa laundry. Heel Slime milik Ryoma juga mulai bisa menggunakan high heel. Kemudian Ryoma mengatakan kepada keluarga Jamil untuk hidup mandiri dan ingin membuka jasa laundry. Reinhardt meminta Ryoma untuk mengelola tambang terbengkalai agar tak ada monster yang tinggal. Dan selama keluarga Jamil belum pindah, Ryoma akan tinggal bersama mereka. Kemudian Ryoma dan Eliaria pergi ke perusahaan dagang Morgan. Ia mengatakan untuk mendaftarkan usahanya di Guild Perdagangan. Di Guild Perdagangan Guildmaster Glisela memberikan lahan kosong untuk Ryoma. Morgan juga akan mengirimkan karyawannya untuk membantu Ryoma. Singkat cerita, tempat laundry Bamboo Forest pun telah dibangun. Kemudian karyawan Ryoma datang bernama Carla Norat dan Kalum Norat. Setelah itu Ryoma menjelaskan pekerjaan Carla dan Kalum, serta menunjukkan mereka asrama untuk mereka tinggal. Mereka membantu Ryoma menyiapkan pesta pembukaan. Ryoma mengundang semua orang yang membantunya membangun usahanya. Di hari pertama pembukaan usahanya, Ryoma kemudian pergi untuk menjalankan misi. Tetapi saat ia kembali ternyata tempat usahanya ramai. Ia kemudian berencana untuk menambah karyawannya. Singkat cerita, Ryoma menambah 5 karyawan dan 1 koki. Ia juga menyembuhkan kaki karyawannya dengan Hell Slime. Kemudian Morgan meminta Ryoma untuk memasok lebih banyak kain tahan air. Karena musim Grell Frog akan datang. Jadi banyak petualang yang akan mencari Grell Frog untuk dijual atau dijadikan armor serta obat. Lalu Ryoma memberikan salah satu slime-nya bubuk besi untuk uji coba evolusi. Ia bersama Eliaria kemudian pergi ke tambang terbengkalai untuk membuat kain tahan air. Sedangkan Eliaria berlatih biola untuk mengikat kontrak dengan Lee Morbert. Karena Lee Morbert menyukai musik yang indah. Di saat segang, dia berlatih dengan slime-nya dan kemudian slime yang diberi bubuk besi oleh Ryoma, berevolusi menjadi Iron Slime. Ia pun mengerti syarat evolusi Metal Slime dan Iron Slime. Kemudian Ryoma pergi ke Guild Petualang dan Maylin memberitahu Ryoma bahwa ada petualang yang mendapat slime langka. Lalu dia menemui para petualang itu dan membeli slime yang mereka dapatkan. Ryoma membuat kontrak dengan slime. Itu adalah Bloody Slime. Sesuai namanya, dia hanya memakan darah. Kemudian keluarga Jamil mengajari Eliaria dan Ryoma sihir hubungan yang dapat menghubungkan indera monster dan penjinaknya. Mereka pun membuat kontrak dengan Krubert dan langsung menguasai sihir hubungan. Karena Ryoma tak mempunyai hambatan dalam menjinakkan monster, Reinhardt mengatakan bahwa penyihir penjinak mempunyai kecocokan masing-masing. Seperti kakek Eliaria yang cocok dengan monster bersisik, Reinhardt yang cocok dengan monster berkaki 4, dan istrinya yang cocok dengan monster bertipe serigala. Setelah itu Ryoma berlatih memainkan gitarnya. Karena musim Grell Frog akan tiba, ia akan membuat kontrak dengan Lee Morbert bersama Eliaria. Mereka langsung pergi ke danau saat musim Grell Frog. Eliaria kemudian memainkan biolanya. 9 Lee Morbert berhasil didapatkannya, termasuk Phantom Lee Morbert yang mempunyai sihir tipe cahaya. Kemudian giliran Ryoma memainkan gitarnya. 6 Lee Morbert datang dan Ryoma mendapatkan Nightmare Lee Morbert. Keluarga Jamil kemudian merayakannya dengan berpesta dan sebagai perpisahan dengan Ryoma. Lalu Eliaria ingin Ryoma menyimpan kalung batu ruby sebelum berpisah. Dan Ryoma memberikan 2 slime miliknya. Keesokan harinya keluarga Jamil pun berpamitan pada Ryoma.